3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian rutin kaidah fikih. Salawat dan salam senantiasa mari kita curahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Supardo Sastro SH selaku CEO Absolute Group. Yang saya hormati Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Insinyur Haji Agus Suyarso selaku Direktur Operasional. Yang saya hormati Bapak Julian Rahmanto, Direktur Absolut. Yang saya hormati Dewan Direksi Ibu Haja Eka Sri Wilanti dan Ibu Asri Insani. Selanjutnya yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Siddiq LCMSI. Semoga Allah menjangkau umur beliau, sehat walafiat, dan selalu diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Serta rekan-rekan karyawan-karyawati baik yang hari ini hadir offline maupun yang online. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian fikih dengan tema sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa, dan kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan suratil Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kajian fikih Islam yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC dengan tema sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Untuk waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Yang saya hormati CEO PT Absolute Group Bapak Haji Sastro SH. Yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso. Yang saya hormati Ibu Asri Ihsani. Yang saya hormati Ibu Eka. Yang saya hormati Bapak Julian Rahmanto. Dan yang saya hormati seluruh karyawan Absolute Group, baik yang offline maupun yang online dimanapun antum berada.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah, diberikan rahmat, diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tema fikih yang judulnya adalah fikih sholat jamak, sholat qashar, dan jamak qashar. Ini adalah kajian fikih yang penting, di mana umat Islam sangat-sangat perlu dan penting untuk memahami ilmu fikih tersebut. Karena kita pada suatu waktu akan mengalami musafar, ya, yaitu perjalanan. Ya, kita akan melakukan satu perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, yang disebut kitanya orang yang melakukan perjalanan disebut musafir. Dan kita tahu bahwa agama Islam telah mewajibkan ibadah sholat. Maka ketika kita sedang melakukan perjalanan keluar daripada wilayah tempat kita tinggal, maka berlakulah yang namanya sholat jamak. Ada juga sholat qashar, ada juga sholat jamak qashar. Ada 3 istilah. Nah, ini jangan ketukar, apalagi nggak tahu, ya. Apalagi yang sering pergi-pergian keluar kota, ya. Ini penting sekali, baik dari sisi pemahamannya maupun dari sisi aplikasinya, pengamalannya. Sholat kalau keluar kota kayak gimana sih? Nah, tadi pun sebelum mulai sudah ada yang nanya, Ustadz, yang boleh dijamak sholat apaan aja? Nah, ini kan penting, ya. Agama Islam telah mengatur itu semua dalam ibadah. Bahkan Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan itu Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan dalam ibadah sholat. Nah, yang pertama kita langsung masuk saja, namanya sholat jamak. Jamak itu artinya menggabungkan 2 sholat jadi 1. Itu jamak. Kita gabungkan 2 sholat menjadi 1 waktu. Jadi 2 sholat dikerjainnya 1 waktu. Itu namanya jamak. Pengertiannya dulu. Lalu tadi ada yang nanya juga. Nah, ini jawabannya. Sholat apa saja yang boleh dijamak, yang boleh digabung 2 sholat jadi 1 waktu? Itu sholat apa saja? Sholat duhur dan asar. Nah, itu tuh boleh digabung tuh. Sholat maghrib dan isya itu boleh dijamak, ya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh nggak ada temennya, nggak bisa dijamak-jamak subuh. Ustadz, subuh dijamak sama duha, kagak bisa, ya. Subuh dia sendiri, independen. Nah, sholat jamak jadi pengertiannya menggabungkan 2 sholat menjadi 1 di 1 waktu. Itu sholat jamak. Yang kedua, sholat qashar. Sholat qashar, arti qashar itu meringkas. Meringkas dari 4 rakaat jadi 2. Jadi syaratnya sholat qashar adalah sholat yang rubaiyah. Sholat rubaiyah itu sholat yang 4 rakaat. Sholat duhur, asar, isya. Itu yang sholat boleh di qashar. Ini udah bahas qashar ya, bukan jamak ya. Qashar. Qashar itu meringkas. Meringkas. Yang bangsa 4 rakaat. Duhur, asar, isya. Dari 4 rakaat boleh diringkas jadi 2. Duhur 2 rakaat boleh, asar 2 rakaat boleh, isya 2 rakaat boleh. Namanya sholat qashar. Maghrib nggak boleh 3 rakaat jadi 1,5. Gimana sholatnya itu? Ya, nggak bisa. Kalau maghrib nggak bisa sholat qashar, nggak bisa diringkas. 4 jadi 2, 3 jadi 1,5, nggak bisa. Ya, jadi yang bisa dijadikan sholat qashar ada
3. Sholat duhur 4 jadi 2 rakaat, sholat asar 4 jadi 2, sholat isya 4 jadi 2. Boleh qashar hanya 3 sholat. Nah, ada juga jamak qashar. Nah, kalau jamak qashar ini penggabungan antara jamak dan qashar. Kalau jamak tadi menggabungkan 2 sholat jadi 1, lalu ada qashar, misalnya duhur asar digabung, nah 4 rakaat. Kalau hanya kita sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat dilakukan di waktu duhur, maka namanya jamak takdim. Nah, jamak itu ada 2. Jamak menggabungkan 2 waktu sholat di 1 waktu sholat. Apabila dilakukan di waktu yang pertama, maka disebut jamak takdim. Takdim itu yang pertama. Jadi duhur sama asar kita gabung sholatnya di waktu duhur, jadi asar ditarik tuh ke waktu duhur, dikerjakan duhur, dikerjakan asar di waktu duhur, namanya jamak takdim. 4 rakaat kalau niatnya cuma jamak. Kalau pengen niatnya, saya mau saya ringkes. Ringkes itu bahasa Arabnya qashar. Saya mah selain jamak saya qashar. Berarti boleh jamak qashar. Di waktu duhur kita sholat duhur 2 rakaat. Lalu setelah itu sholat asar 2 rakaat. Namanya jamak qashar. Tapi jamaknya jamak takdim karena dilakukan di waktu yang pertama. Kalau dilakukannya duhur dengan asar, mau 4 rakaat namanya jamak saja, atau jamak qashar duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, tapi dikerjakannya di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Jadi menggabungkan sholatnya di waktu yang terakhir, waktu yang kedua. Gimana Ustaz contohnya? Misalnya mau berangkat jam 11. Jam 11 kan belum waktu zuhur. Ya, kita mau milih nih, apa berangkat langsung sebelum zuhur atau nunggu sholat zuhur, betul ya? Udah nunggu sholat zuhur dulu enak kan, habis sholat mah tenang. Nunggulah, Allahu Akbar, sholat. Nah, karena kita pengen melakukan perjalanan, ingat syaratnya sholat jamak dan qashar harus sedang dalam mau bepergian. Ya, jangan enak, boleh Ustaz di qashar di jamak, saya mah setiap hari sholatnya di qashar aja. Nggak boleh. Ya, ini berlaku kalau mau pergi keluar kota. Lagi-lagi luar kota. Ya, pergi dari sini ke Keramat Jati mah jangan di jamak. Dekat. Ya, jadi boleh sholat jamak, boleh sholat qashar, boleh sholat jamak qashar kalau sedang melakukan perjalanan musafir. Berapa jaraknya yang dibolehkan, ada aturannya. Ya, Ustadz saya mau ke situ tuh, ke Jatinegara, boleh nggak qashar? Nah, saya mau ke Pondok Gede, boleh nggak qashar? Boleh jamak nggak? Ada jaraknya minimal. Kalau menurut kitab Nailur Raja, syarah kitab Safinatun Najah, kitab fikihnya madhab Syafi'i, itu 82 km. Ada lagi mengatakan 83. Kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, itu jarak minimalnya 85 sampai 90 km. Lebih daripada yang disebutkan tadi baru boleh sholat jamak dan qashar. Di bawah itu tidak boleh. Jadi kalau mau pergi keluar kota, lihat dulu jaraknya nih. Kira-kira kan minimal tuh ada 82 ya. Nah, minimal 82 aja ke sana. Itu udah boleh sholat jamak atau qashar atau jamak qashar. Tapi kalau ini jaraknya 70, nggak masuk. Nggak boleh kita walaupun bepergian, ya. Tapi kalau jaraknya itu di bawah 80, ada mengatakan 82, 83 sampai 85 bahkan 90, di bawah itu tidak boleh melakukan sholat jamak atau sholat qashar atau jamak qashar.
Ustadz walaupun jaraknya 90 atau 85 tapi naik kendaraan cepet cuma 2 jam, apa boleh kita jamak? Boleh, bukan melihat kendaraan atau cepatnya, tapi jarak. Kan ada walaupun jauh naik pesawat mah cepat, betul ya? 2 jam 3 jam sampai, bukan cepatnya tapi jaraknya. Jadi kalau jaraknya melebihi dari ketentuan fikih itu udah boleh sholat jamak, sholat qashar atau jamak qashar. Kayak gimana? Ya, nah perjalanannya yang boleh melakukan kita sholat jamak atau qashar atau jamak qashar selama perjalanannya bukan untuk maksiat. Ya, misalnya perjalanannya untuk bekerja, perjalanannya untuk silaturahim, ya perjalanannya pulang kampung ketemu keluarga, boleh. Tapi kalau perjalanannya buat korupsi, perjalanannya buat nipu orang, buat maksiat, nggak boleh, nggak ada sholat-sholatan. Hebat banget mau maksiat sholat qashar. Harusnya sholat tobat. Ya, jadi perjalanannya harus yang baik, yang baik-baik saja. Kemudian jaraknya juga minimal 80, ada yang mengatakan 82, 83, 85 sampai 90. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun taksuru minas shalah. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Wa idza darabtum fil ard, apabila kalian ingin bepergian ke muka bumi, kemana aja kamu mau bepergian, falaisa, maka tidaklah alaikum junahun, falaisa alaikum junahun, maka tidaklah berdosa antak suruh minas sholat, untuk meringkas sholat. Jadi boleh kita meringkas sholat, sholat duhur 2 rakaat boleh, selama kita mau sedang dalam perjalanannya juga yang baik, baik. Kemudian jaraknya juga melebihi dari syarat yang ditentukan dalam fikih. Jadi jangan mentang-mentang kita datang ke masjid ada orang sholat duhur 2 rakaat, wah sesat nih orang, langsung memvonis sesat. Tidak, bisa jadi orang tersebut sedang musafir, lagi bepergian. Ya, kita juga kalau lagi bepergian boleh. Kenapa Allah berikan rukhsah, keringanan? Karena orang kalau lagi mau bepergian kan repot ya. Nah, biasanya ada tujuan tertentu, ada meeting, ada urusan yang penting dan membutuhkan waktu ini dan itu, makanya dibolehkan untuk ada sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak qashar. Kalau jamak menggabungkan 2 sholat duhur asar, ya. Kalau jamak takdim dilakukannya di waktu duhur. Kalau duhur dan asar di waktu asar, jamak takhir. Atau maghrib dan isya. Maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib, maka namanya jamak takdim. Sholat maghrib dan isya dilakukan sholatnya di waktu isya, maka jamak takhir. Tapi ingat, kalau kita mau bepergian harus niat dulu. Jadi ini kita mau misal ke Surabaya, kita itu belum berangkat niat dulu, saya mau sholat jamak. Terus jamaknya harus jelas, jamak takdim dulu di waktu pertama, atau nanti di waktu yang kedua harus diniatin. Jangan udah sholat pergi aja. Pas demi, oh iya kita sholatnya gimana nih? Udah jamak takhir aja. Nah jangan, di awal harus sudah niat dulu. Saya mau apa nih, jamak takdim, ya udah sholat duhur dulu, sholat asar, udah dah jamaknya qashar, berarti duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Jamak takdim qashar. Ustadz gimana niatnya? Kan gitu. Niatnya gimana? Misalnya nih, kita sholat jamak qashar. Sholat jamak itu digabungin duhur sama asar, udah gitu qashar. Qashar itu diringkas 4 rakaat jadi 2. Misalnya sholat duhurnya 2 rakaat. Usolli fardhu dhuhri rakaataini, ya. Rakaataini
2 rakaat. Usolli fardhu dzuhri rakaataini majmu'an bil asri, dijamakkan dengan asar. Jam'a taqdim, jama' takdim lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam, kalau sebagai misalnya imam, ya, imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Misalkan imam saya sholat zuhur jama' takdim qasar, tapi di zuhurnya usolli fardhu dzuhri rakaataini, mau panjang, mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri jam'at taqdimin imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum ganti makmuman. Artinya gimana Ustadz? Kalau nggak bisa bahasa Arab Indonesia boleh. Saya niat sholat duhur 2 rakaat dengan digabungkan sholat asar jama' takdim sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu artinya. Allahu Akbar 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Jangan ada jeda ngobrol, jangan ada sholat sunnah dulu. Ya, Ustadz saya habis sholat duhur, ini sama sholat ba'diyah duhur. Jangan dulu, langsung sholat asar 2 rakaat. Bahasa Arabnya ini 2 rakaat sholat asar, tapi di waktu zuhurnya aja jama' takdim karena dimajukan. Sholli fardul asri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an bidzuhri jam'at taqdim makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat asar 2 rakaat menghadap kiblat, digabungkan dengan waktu zuhur jama' takdim karena makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar 2 rakaat selesai. Nah, enak dari situ. Udah waktu asar juga udah lewat aja, sampai ketemu maghrib. Nah, tinggal maghrib prediksi kira-kira sampai maghrib apa isya. Wah, ini mau macet nggak bisa nih, niatin jama' takhir di waktu isya. Maghrib lewat nggak apa-apa. Wah, kira-kira maghrib sampai nih, sampai tujuan, ya di maghrib nggak masalah, selesai sudah. Jadi orang boleh sholat jamaah atau sholat qashar ketika lagi bepergian. Kalau sudah sampai tujuan ya sudah, nggak ada jamaah-jamaahan. Ini mah udah sampai rumah masih sholat jamaahnya, ya qasharnya masih nggak boleh. Kalau orang sudah sampai tujuan, maksudnya tempat tinggalnya lagi, boleh kita menjamak mengqashar kalau masih dalam perjalanan. Tapi kalau sudah sampai tujuan, apalagi sampai rumah, nggak boleh, udah nggak berlaku, ya sholat kembali. Ya, nah itu kalau duhur dan asar. Kalau maghrib dan isya sama. Saya contohkan, misalnya duhur dan asar dikerjakan asar, itu namanya jama' takhir. Contoh, Ustadz saya pengen niat yang nggak dikosor, normal 4 rakaat misalnya. Sholat duhur di waktu asar jama' takhir. Usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati majmu'an bil asri jam'a takhirin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau enggak saya sendirian Ustadz, ya udah nggak ada imam, nggak ada makmum lillahi ta'ala. Saya sholat duhur 2 rakaat. Kalau 2 rakaat dikosor, kalau enggak berarti 4 rakaat. 4 rakaatin 4 rakaat menghadap kiblat, ya, digabungkan dengan waktu asar jama' takhir, makmum atau imam atau tidak ada makmum lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Sholat 4 rakaat berarti tidak ada qashar. Kalau dikosor ada tambahan qashar, ya. Ini kalau dikosor 2 rakaat gini. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar jama' takhir dan dikosor berarti 2 rakaat, ya. Sholli fardhu dzuhri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri jam'at taqdim qasran lillahi ta'ala. Qasar diringkas karena Allah Ta'ala. Udah sholat 2 rakaat assalamualaikum baru sholat asar. Asar diringkas juga boleh. 4 rakaat boleh. Kalau 4 rakaat berarti tidak ada qashar, hanya sholat jamaah. Sholat isya sama dengan maghrib, tapi kalau maghrib tidak bisa diqashar, dia hanya bisa di jamaah. Kalau isya bisa diqashar, jamaah dan qashar, dari 4 jadi 2. Ya, seperti itu. Inilah yang namanya sholat jamaah, sholat qashar
dan sholat jamak qashar. Terus kalau kita lagi sholat atau kita mau sholat, tidak boleh kita lagi mau sholat jamak atau jamak qashar, kita makmum, imamnya sholat biasa. Jangan, karena niatnya udah beda, betul nggak? Dia sholat duhur, duhurnya sholat biasa, dia nggak musafir, dia mukim, dia netap, dia sholat biasa, kita tepak atau jadi makmum ke dia. Lebih baik kita mufarokoh, biasanya di rest area nih. Nah kalau di rest area kebanyakan kan musafir semua ya. Misal di masjid biasa deh, di masjid biasa kan bahkan sebaliknya bukan musafir, mereka netap. Kita jangan gabung, kita bikin sendiri saja, walaupun berdua, udah jamaah berdua aja, karena sama-sama musafir. Kalau mereka mukim, gitu ya. Nah, tapi gimana kalau nggak tahu? Ya kembali lagi dalam agama, kalau nggak tahu, lupa, dipaksa, itu nggak apa-apa. Ya, apa-apa dalam agama kalau nggak tahu, lupa, dipaksa, nggak apa-apa. Bulan Ramadan makan nasi uduk 3 piring habis, lupa, nggak apa-apa. Batal Ustaz? Enggak, lupa, tapi kebangetan. Jadi kalau lupa, nggak tahu atau dipaksa, makan nggak? Makan nggak? Lagi puasa, makan nggak? Makan ketoprak, makan nggak? Kebetulan lagi lapar lah ya. Makan, batal nggak Ustaz? Dipaksa, nggak apa-apa. Kalau dipaksa, ya, kalau nggak nurutin bahaya lah, dibunuh atau gimana, boleh. Cuman jangan keenakan. Paksa dong, jangan. Ya, kembali lagi. Jadi disinilah penting orang kalau melakukan sholat jamak, sholat qashar, jamak qashar, dia harus tahu ilmunya ini. Berapa banyak orang bepergian tapi nggak tahu ilmunya ini, betul nggak? Sehingga maaf ada yang nggak sholat karena situasi perjalanan ini udah pikirannya boro-boro mau sholat, yang penting mah jalan aja, betul nggak? Bahkan turun di rest area yang nyari makanan, betul nggak? Di mana nih KFC? Di mana nih minuman nih? Kopi, mana kopi? Boro-boro mana masjid? Mana sholat? Mbak pengen sholat, ini sholat yuk, jarang. Lewat aja begitu. Nah ini, dalam kondisi apapun, seorang muslim wajib melakukan sholat. Nah, ketika kita sedang melakukan perjalanan, ada tata cara fikih mengatur sholat dalam perjalanan. Ini namanya sholat jamak, sholat qashar, dan jamak qashar. Ya, baik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu tambahan terkait dengan sholat jamak, qadha, dan jamak qashar. Baik, lanjut selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada rekan-rekan yang offline maupun yang open. Silakan, ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, kalau tadi kan misalnya kita lagi di rest area gitu ya, kita sebaiknya nggak ngikutin yang udah sholat duluan gitu. Nah misalnya kita ke rumah saudara yang lumayan jauh, terus di situ kita mungkin berdua sama ayah misalnya, kita jamak qashar, terus ada orang sekitar orang yang bermukim di situ, tapi mungkin dia orang itu nggak tahu nih dia ini lagi musafir ke rumah saudaranya, terus dia ikut jamaah itu, terus mungkin dia pasti kan kaget, kok cuma 2 rakaat doang gitu, terus hukumnya gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, kan nggak tahu dia. Jangan lanjutin aja dia kita. Apa kita harus nambah 2 rakaat lagi katakan gitu? Mau ngapain kita nambah? Hah? Nah kita kan kita duluan, betul kan, kita duluan kan? Lalu kita lagi sholat jamak nih, jamak qashar 4 jadi 2 kan? Nah di yang rakaat 1 atau kedua kita di tepat. Nah dan datang nih, nah dia biasa kali ya? Dia biasa kan? Dia nggak tahu kita jamak nih musafir.
tepok aja. Nah kita dua, ini pikiran gua kaget nih, udah susah. Saya tambahin dua aja. Kan niatnya kita udah dua. Di awal saya niat sholat zuhur 2 rakaat jamaah dengan asar, ya jamaah takdim karena Allah Taala. Niatnya dua, ditepak. Nambahin aja dua, kasihan nih, ntar ini juga. Ya kita mah dua ya dua, salamannya. Ya dia nambah ya terserah. Loh kok bareng-bareng tadi, baru juga 2 rakaat saya tahu orang baru Allahu Akbar, saya Allahu Akbar, tapi udah ditepak duluan, udah masuk udah tepak, udah tahu nih, ini tahu ini 2 rakaat, udah salam. Ya kalau dia benar ya udah lanjutin, dia benar karena dia nggak tahu, dia jalan sendiri, kita jalan dengan niat kita, jangan kita nambahin, dia sah kita nggak sah. Lah kenapa niatnya 2 rakaat jadi berarti kita ngikutin dia? Ya nggak boleh, udah biarin aja. Kalau terjadi begitu nggak apa-apa karena nggak tahu, ya. Atau jangan, Mas saya lagi sapar Mas, jangan ngikutin saya, ya apa lagi itu. Ya. Baik, makasih Ustaz. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya, kecuali tahu. Ustaz, saya tanya, adakah niat khusus ketika kita mau jamak takhir? Ketika kita mau perjalanan, kita mau jamak takhir, apakah ada niat khusus ketika kita mau jalan? Ya iya, sebelum berangkat kita niatin, misalnya kita berangkat jam 11, zuhur belum datang. Kira-kira nih saya kalau ke Cirebon, ya misalnya Cirebon ini jam 5 atau jam 4, udah saya niatin jamak takhir. Jadi saya nggak sholat zuhur dulu, saya niatin jamak takhir, asar, nanti zuhur di waktu asar, dan di saat saya sampai tujuan lah, yang prediksi ini di waktu asar atau di rest area ya, di mana lah, tapi waktunya masuknya asar. Ya diniatin nama kita mau niat jamak takhir, zuhur dan asar. Jadi niatin. Jadi nggak asal berangkat aja, niatin, karena kita kalau mau bepergian niat dulu nih. Jadi saya mau jamak takhir apa mau takdim, itu diniatin dulu, sehingga nanti di perjalanan nggak tahu kita mau sholatnya gimana gitu, mau duluan atau mau belakangan, di waktu yang pertama apa di waktu yang kedua, itu udah harus diplanningkan dulu dalam niat sebelum berangkat. Itulah hebatnya Islam, mikirkan sholat yang belum datang tapi udah dipikirkan, udah ada niat gitu. Mungkin satu lagi Pak Ustadz, ini terkait dengan sholat. Ketika kita sholat sendirian, dengan niat kita adalah adaan kita sendiri. Iya. Tapi ketika kita sholat ternyata ada yang makmum sama kita dengan cara menepak. Apakah niat kita ditambah dengan imam atau kita lanjut dengan niat yang utama? Iya, pada saat kita tepak langsung dalam hati imam. Iya, udah gitu aja. Imam. Misalnya juga sholatnya sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh kan dikencengin. Ketika ditepak, biasanya kita kalau sendiri kan hanya sekedar kedengaran diri kita sendiri ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tepak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ketika ditepak kita tahu kita sebagai imam, ada makmum, langsung kalau sholatnya jahriyah kencengin suara. Kalau di rakaat 1 dan 2 kencengin langsung, otomatis itu. Ya. Gitu. Jangan sampai. Tapi kadang-kadang kalau ada yang iseng kebangetan, dosa gede itu. Kalau nggak tepak kabur dia. Bismillahirrahmanirrahim, kata orang sendirian gitu. Nah, itu dosa besar itu. Mengganggu orang dalam sholat ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaannya. Sedikit resume aja untuk kajian pada sore hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari jamak adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Untuk sholatnya yaitu zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Yang kedua qashar, meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang bisa dikasar ada zuhur, asar, dan isya. Serta untuk jama dan qashar adalah menggabungkan antara
jamak dan qasar. Selanjutnya ada jamak takdim dilakukan pada waktu pertama serta jamak takhir dilakukan pada waktu kedua. Dan untuk syaratnya tadi sudah disampaikan sama Ustadz. Yang pertama, dalam waktu bepergian keluar kota dengan jarak kurang lebih 82 sampai 83 km. Yang kedua, selama perjalanan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, harus niat sebelum bepergian. Baik, itulah tadi resum untuk pengajian hari ini. Selanjutnya mengingat acara selanjutnya yaitu doa. Mohon izin Pak Ustadz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat dan ilmu yang kita terima bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita lebih taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian fikih pada sore hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus pada saat kita bepergian keluar kota, sehingga kita bisa mengamalkan bagaimana cara sholat jama qasar dan sholat qasar sesuai dengan ajaran Islam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum menutup acara sore ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila pada saat memandu acara pada sore ini ada salah kata maupun perbuatan. Untuk menyempurnakan majlis kita pada sore hari ini, mari kita bacakan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.